Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah masih dalam taklim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis yang ke-19. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashira asratin faqama rajulun minal ansari faqala ya Nabi Allahi man aqyasun nasi wa ahzamun nasi, qala aksaruhum zikran lil mauti wa aksaruhum isti'dadan lil mauti ulaikal aqyasu zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Tabrani wa Ibnu Majah At-Targhib. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10 yang telah mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ansar telah bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling bijak dan paling pandai di kalangan manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Merekalah orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Tabrani, Ibnu Majah dalam kitab Targhib. Keterangan, masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati manusia dengan berbagai cara agar manusia mengingat maut sebanyak-banyaknya dan menyadari kepastian maut. Beberapa riwayat telah dibahas di dalam keterangan hadis sampai mengenai memendekkan angan-angan. Di dalam hadis-hadis tersebut juga terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu maut. Karena hal itu merupakan masalah yang sangat penting yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan membicarakannya secara rinci di sini. Orang yang sering mengingat maut tentu terdorong untuk mengurangi angan-angan dan ia sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengingat maut juga menyebabkan manusia tidak mencintai dunia. Mengingat maut akan menghalangi manusia dari mengumpulkan harta lalu meninggal dunia. Mengingat maut juga akan membantu dalam mengumpulkan simpanan untuk akhirat kelak, dan ia akan menyebabkan untuk terus bertaubat dari dosa-dosanya. Apabila seorang sering mengingat maut, ia tidak akan menzalimi orang lain dan melanggar hak orang lain. Singkatnya, mengingat maut mengandung banyak manfaat. Inilah sebabnya para masyaikh seringkali menganjurkan bermuraqabah tentang maut kepada sebagian murid mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang pemuda bangun di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai di kalangan orang-orang yang paling beriman?" Nabi menjawab, orang yang sering mengingat maut dan melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum maut menemuinya. Dalam kitab Ithab. Suatu ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Kemudian Nabi bersabda, apabila cahaya Islam memasuki dada, maka dada akan meluas untuknya.
Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tanda-tanda cahaya Islam telah memasuki dada?" Nabi SAW menjawab, "Muncul kebencian terhadap dunia sebagai tempat harapan palsu dan condong kepada tempat kediaman yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Lalu ia mempersiapkan kematiannya sebelum mati." Dalam kitab Miskat. Rasulullah bersabda, "Aku telah memohon izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Maka aku diizinkan. Karena itu pergilah berziarah ke kubur, karena hal itu akan mengingatkan maut." Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa dengan menziarahi kubur akan mendapatkan tarbiyah. Abu Dzar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, "Biasakanlah dirimu berziarah kubur, maka kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah mayat, karena itu adalah obat bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya kamu akan memperoleh nasihat yang besar. Sertailah solat jenazah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat sedikit kegelisahan dan kesedihan. Karena orang-orang yang sedih, cemas akan akhirat, berada di bawah naungan Allah dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan." Dalam kitab Targhib. Sabda Rasulullah lainnya, "Ziarahilah orang-orang yang sakit dan ikutilah iringan jenazah. Hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat." Suatu ketika, seorang ahli wara dan ahli hikmah mengikuti iringan-iringan jenazah. Ketika itu, orang-orang menunjukkan kesedihan terhadap mayit. Lalu ahli wara itu berkata, "Jika kalian menyesal dan bersedih terhadap diri sendiri, itu lebih baik bagimu. Orang yang sudah pergi atau mati telah selamat dari 3 musibah, yaitu 1. Ketakutan melihat malaikat maut, karena ia tidak akan lagi melihatnya. 2. Pedihnya sakaratul maut. 3. Kesudahan yang buruk. Pikirkanlah dirimu sendiri, sebab ketiga musibah ini akan datang kepadamu." Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu mengiringi suatu jenazah. Dalam perjalanan ada yang bertanya, "Jenazah siapakah itu?" Abu Darda menjawab, "Jenazahmu. Jika engkau tidak suka, maka itu adalah jenazahku." Maksudnya, sekarang adalah waktu untuk memikirkan kematian diri sendiri. Tidak patut berbicara sia-sia. Hasan Basri rahmatullah berkata, "Aku heran melihat orang yang sudah menerima perintah agar mempersiapkan bekal perjalanan ke akhirat dan telah diumumkan bahwa tidak lama lagi perjalanan itu akan dimulai, tetapi ia masih sibuk bermain-main dengan dunia." Mengenai Hasan Basri rahmatullah alaih, terdapat riwayat yang masyhur bahwa apabila ia melihat jenazah, maka wajahnya akan berubah menjadi amat sedih, seolah-olah ia baru mengebumikan jenazah ibunya. Dalam kitab Tambihul Ghafilin. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, seorang perempuan Yahudi telah menemuinya dan sebagai balasan atas kebaikannya, perempuan itu berkata, "Mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu dari azab kubur." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di dalam kubur ada azab?" Nabi SAW menjawab, "Ya, tidak diragukan lagi bahwa di dalam kubur ada azab." Selain peristiwa itu, setiap selesai sholat, Nabi SAW selalu memohon perlindungan dari azab kubur dan juga mengajak umatnya agar berbuat demikian. Sebuah hadis menyebutkan bahwa di dalam kubur terjadi azab yang sangat berat sehingga binatang berkaki 4 dapat mendengarnya. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Jika aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan mayat kalian karena takut, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian suara azab kubur." Jika Utsman radhiyallahu an berdiri di tanah perkuburan, ia menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seorang bertanya kepadanya, "Engkau tidak menangis seperti ini ketika membicarakan tentang surga dan neraka, tetapi engkau menangis ketika berada di atas kubur." Utsman radhiyallahu an menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwa kubur adalah tempat persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan di akhirat. Barang siapa selamat di persinggahan pertama ini, maka dalam semua persinggahan berikutnya ia akan dimudahkan."
Barang siapa terperangkap oleh azab yang di persinggahan pertama, maka di persinggahan-persinggahan berikutnya ia akan lebih menderita. Aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan penderitaan yang lebih menakutkan daripada pemandangan azab kubur. Sabda Nabi menyebutkan bahwa setiap pagi, sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap pagi dan sore di kubur akan diperlihatkan kepada setiap mayat tempat tinggalnya setelah hari kiamat. Jika mayat itu ahli surga, maka ia dapat melihat tempatnya di surga sehingga ia merasa senang di kuburnya. Jika ia ahli neraka, maka tempatnya di dalam neraka diperlihatkan kepadanya sehingga ia merasa lebih susah dan lebih menderita di kuburnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika seorang perempuan Yahudi mendatangiku lalu meminta, berilah aku suatu untuk dimakan. Semoga Allah menyelamatkanmu dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Maka aku menyuruh perempuan itu agar menunggu. Ketika itu datanglah Rasulullah. Kemudian aku memberitahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan Yahudi itu menyatakan tentang dua hal, fitnah Dajjal dan azab kubur. Lalu Nabi bersabda, fitnah Dajjal itu sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun Nabi terdahulu yang tidak memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu suatu hal yang tidak pernah diberitahu oleh Nabi-Nabi terdahulu, bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya dan di atas dahinya tertulis kafara yang dapat dibaca oleh orang yang beriman. Adapun tentang fitnah azab kubur, apabila seorang hamba yang soleh dikebumikan, maka malaikat akan mendudukkannya di dalam kuburnya dan ia akan duduk tanpa rasa takut dan khawatir. Kemudian ia akan ditanya mengenai Islam, apa pendapatmu mengenai Islam? Lalu ia akan ditanya mengenai diriku. Ia akan menjawab, ia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang terang, dan aku telah beriman kepada apa yang beliau bawa. Setelah itu akan diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di neraka, dan ia akan melihat para penghuninya saling berdesakan seakan-akan sedang berperang. Kemudian malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah tempat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanmu dari tempat yang mengerikan ini. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di surga, dan ia akan melihat kenikmatan surga di dalamnya. Kemudian ia akan diberitahu, inilah tempat tinggalmu setelah kiamat, kamu akan dibawa ke sana. Karena ketika di dunia kamu telah meyakini akhirat dan kamu telah mati dengan keyakinan itu, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Apabila orang yang durhaka atau kufur mati, maka ia akan didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya dalam keadaan penuh ketakutan dan kecemasan. Ketika ia telah duduk lalu ditanya dengan pertanyaan seperti di atas, ia menjawab, saya tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah saya dengar dari orang-orang. Pada mulanya diperlihatkan kepadanya surga dan segala kenikmatannya, lalu diberitahukan kepadanya, inilah asal tempatmu, tetapi kamu telah diusir dari tempat itu. Kemudian akan diperlihatkan kepadanya neraka, dan ia akan melihat keadaan yang penuh dengan kesengsaraan. Lalu diberitahukan kepadanya, inilah tempat tinggalmu kelak. Ketika di dunia kamu telah meragukan akhirat, kamu mati dalam keadaan demikian, dan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan demikian juga. Dalam kitab Targhib. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan satu buah hadis. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi pelajaran bagi kita, dan dengan kasih sayangnya Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.